Selamat datang kembali di channel kami, di channelnya Orang Maksain Tapi Kreatif di podcast Tanpa Naskah. Oke, Sekarang kita lagi di mana nih Pak Cep nih? sekarang kita lagi ada di suatu kafe yang estetik juga. Dia di samping flyover yang cukup terkenal dengan magis Dengan backstory-nya ya yang sudah story-nya. banyak up ke media sosial. Ya, pokoknya di sini banyak banget kendaraan, jadi ya suara kita agak agak effort sedikit. juga sih, kita Ya. harus effort buat agak teriak-teriak dikit lah gitu. Oke. Jadi maafkan kalau misalkan suara kita agak beda nih ya. Kalau Iya, volumenya agak naik sedikit karena kita menyesuaikan di lokasi ini. Betul. Oke. By the way Pak Cep, Nah, hari ini apa ada kesibukan lain setelah take podcast ini? biasanya sih kalau sore adalah olahraga dikit-dikit lah ya, tapi kayaknya sih melihat dari aktivitas kayaknya agak hektik juga sih gitu ya, apalagi ntar malam harus kerja nih. Ya. Jadi ya mungkin untuk olahraganya dialihin ke hari besok aja. Oke, di hari besok hari karena memang bakal wah capek banget sih kalau misalkan kita bisa podcast, kalau ditambah nge-gym juga kan, kebayang kan bawa alat-alat berat gitu, lalu dilanjut sama kerja itu pasti bakal kayak enak badan lah nantinya. By the way, beberapa hari ke belakang sih Bandung agak lumayan juga ya. Wah, ngeri ya. Kalau kata orang Bandung sedang mengeluarkan jati dirinya. Ya, seperti biasanya mungkin ya. Terus pisan anjir. Asli ini siang-siang aja nih ya. Tadi kita sebelum berangkat ya. Kita sebelum berangkat juga udah ngerasain gila dingin banget ya. Iya, asli. Sekarang kita ditambah lagi ada di ketinggian yang lebih tinggi. Ya beberapa meter lah. Beberapa meter lah karena ini kebetulan di lantai 3. Ya, di lantai 3. Kita biasanya ngetek di kamar. Tapi sekarang mendadak keluar lah gitu. Outdoor lah gitu. Refreshing dulu lah. Refreshing lah ini sambil makannya. Jangan buat teman-teman semua ya mungkin mau nyoba nyicipin ya datang aja sih kemari lah. Nanti paling untuk alamatnya kita bisa inbox lah gitu ya. Nanti kita cantumin ya. Izin ya saya sambil makan. Biar relax gitu ya. Izin ya kita sambil makan. Tuh. Ya enak lah pokoknya lah. Mantep sih, suasananya juga enak banget sih di sini. Dan ini tuh by the way Pak Cep, tempat nongkrong juga nih. Iya sih, tempat nongkrong. Dulu kita sempet di sini ya Pak Cep ya. Iya, waktu pas kalau nggak salah waktu pas ente galau ini. Iya lagi. Itu beneran dah. Ngejatuhin, nelpon. Berarti pada waktunya kita di sini ya, yaudah ayo. Itu malam-malam jam 8:30 Pak Cep ya. Sampai mau tutup nih kafe nih sampai siangnya udah. Ini anak dua nih yang ini anak dua nih masih di sini gitu. Mana mesennya cuman minuman doang gitu. Dan ini Pak Ray ngomong-ngomong antum ada kesibukan apa sih hari ini? Oh, hari ini kebetulan nanti malam juga ada kegiatan aktivitas bekerja. Oh, sip malam. Sip malam enggak, sebenarnya sih hari ini libur. Cuman dikarenakan ada teman nih 2 orang yang bisa masuk, otomatis aku harus handle kerjaannya nih. Jadi aku mau nggak mau malam ini kerja, besok dilanjut pagi sampai sore lagi. Jadi, ketemu kamar lagi nih besok sore Pak Cep. Oh iya. Ketemu kamar, ketemu anak istri tuh besok lagi gitu. Jadi sekarang mumpung ada waktu senggang kita take podcast di sini gitu. Oh iya. Pengen sharing nih soal tongkrongan. Nah kebetulan ini juga ada di tempat tongkrongan gitu. Iya, tempat tongkrongan yang oke lah. Pokoknya mah kalian bisa kesini lah. Tapi untuk alamannya nanti di inbox aja deh kalau ada yang nanyain ya. Aman itu. Oke Pak Cep, ngomong soal tongkrongan nih. Aku sih sebenarnya punya pengalaman soal topik ini yang dimana pengalamannya ini cukup pasti akan bikin Pak Cep atau juga teman-teman di luar sana ngerasa ternyata ada juga ya pengalaman di tongkrongan yang kayak gini gitu. Nanti aku bakal sampaikan pengalamannya di video inilah. Iya. Dengerin sampai habis ya biarpun. Karena nanti kamu bakal tercengang lah dengan pengalaman itu. Buset, tercengang. Vibe-nya itu kayak
Iya apa? Serius banget gitu ya. Padahal kita kan santai sesuai dengan konsep podcastnya gitu ya. Iya. Kalau Pacep sendiri gimana nih? Ada pengalaman khusus tentang topik ini, tentang tongkrongan? Tentang tongkrongan, pastinya sih banyak juga ya, apalagi kan apalagi pas zaman sekolah lah, itu selalu kan teman-teman tuh selalu ngajak nongkrong. Ya walaupun nggak misalkan di rumah teman juga nih misalkan, ya bisa jadi rumah teman-teman juga bisa aku jadiin tempat nongkrongan gitu. Apalagi kalau udah setiap hari mungkin bisa dibilang base camp juga aja di sana gitu. Jadi Base camp anak-anak lah gitu. Jadi kalau misalkan habis pulang sekolah, pengalihan Lepas penat. nah itu melepas penatnya tuh pasti ke rumah teman, itu yang paling simple. Karena ya kalau misalkan di luaran, ya apalagi kalau di luaran kan makan budget juga lah gitu ya. Jadi yang simple, gimana caranya kita bisa santai, refreshing dengan tidak mengeluarkan budget lah ibaratnya gitu. Ya udah, paling larinya ke rumah teman lagi, main PS gitu sama teman-teman gitu. Banyak sih, jadi di setiap sekolah dari dulu SD, SMP, STM, SMK lah sekarang lah ya, SMK sampai perkuliahan juga nggak lepas dari yang namanya nongkrong gitu. Karena itu tuh udah kayak kebutuhan juga ya nggak sih? Iya. Karena gini tuh, kalau aku pribadi baca dengan nongkrong itu sebenarnya kita selain bisa refresh otak kita nih atau ngelepas penat, kita juga bisa saling tukar referensi, buat berpikir. Entah itu ngobrolin soal gebetan mungkin, kamu nih yang masih remaja gitu, ke ini. Karena by the way aku lihat analitik channel YouTube ini kebanyakan ya remaja nih baca nih. Iya sih, remaja ke atas. Remaja. Itu. Ya sesuai lah. Kita juga remaja kan. Kita remaja. Aku masih menolak untuk tua. Karena remaja itu bukan karena soal usia doang. Betul. Iya, bisa dengan style, gaya hidup, kebiasaan dan lain sebagainya lah. Gitu. Jadi kita seenggaknya mencoba untuk terlihat masih remaja ya. Padahal aslinya udah mau 30. Antum dulu ya berarti ya? Iya kayaknya ya. Iya. Aku Agustus. Oh ya. Saja dulu berarti. Oke. Tadi jadi dengan nongkrong itu kita selain bisa referensi yang tadi udah dibilangin, juga kita bisa nyari inspirasi lah. Misalkan gini, inspirasi kalau zaman sekolah dulu ya. Ini jangan ditiru tapi. Ya. Don't try this at home. Don't try this at home. Jadi dulu nongkrong sama teman-teman sekolah tuh, wah besok ada LKS yang harus beli nih. Berapa ya? Sorry maksudnya sekian misalkan ada LKS-nya, dilebihin lah. Buat jajan. Iya. Buat apa kan waktu dulu gitu kan. Uniko gitu. Itu adalah salah satu bentuk kenakalan remaja. Untuk kenakalan remaja. Wajar sih. Wajar ya. Selama itu nggak berlebihan ya Pak Jam. Iya betul. Gitu. Tapi aku yakin di luar sana juga teman-teman di sana pasti pernah uniko. Iya. Tidak mungkin tidak pernah. Karena kami tahu betul kebutuhan anak-anak remaja seperti apa. Apalagi di zaman sekarang, wah pasti mungkin akan melakukan hal yang sama ya. Tapi sebisa mungkin jangan lah ya. Itu ya cuman sharing aja lah baiknya. Gitu. Oke. Mungkin Pak Cepi sendiri ada pengalaman tertentu tentang tongkrongan gitu, entah di masa sekolah atau kalau dari SD ya, kalau dari SD kita nongkrong itu kan ya bisa kebilang sering lah ya. Dulu itu nggak lepas misalkan dari ya kalau nggak ke rumah temen ngabisin makanan yang di rumahnya gitu kan, atau enggak kita nongkrong sebelum misalkan main musik nih ngeband, itu juga kayak bisa briefing dulu ya. Briefing dulu, walaupun nggak tahu pas ngebandnya mah satu lagu aja juga nggak beres-beres, itu diulang lagi. Oke, jadi diulang-ulang ya. Jadi ya begitulah, jadi pas kalau main musik tuh kayak gitu. Terus sama kita itu identik banget sama main PS. Dulu tuh ada di rumah salah satu teman kita lah gitu ya. Dulu kan rumahnya itu di bawahnya wartel, terus di atas zaman wartel ya. Aduh. Oh iya sih. Sekarang udah nggak ada wartel ya. Kayaknya anak sekarang denger nama wartel
Dulu mah Apa masih itu ada wartel? wartel ya. Iya. Karena dulu tuh kalau mau teleponan tuh entah itu telepon siapa, kalau Hmm. misalkan nggak pakai handphone gitu, kita pasti larinya ke wartel. Iya. Atau nggak telepon koin itu ya pasti. Telepon koin biasanya apa sih, ngerecehin dulu nih uang, Dulu betul. masukin koinnya, telepon, yang di teleponnya ini KFC Atau McDonald ya. McD. Pura-pura mesen begitu sudah datang. Tidak tahu. Parah aja. Parah sih. Itu menurut aku ngerjain orang banget sih aja. Oh iya udah pasti sih. Maksudnya kan kenapa ya dulu sempat kepikiran gitu buat telepon mesen makanan, takutnya ya yang dipesan itu udah datang ke rumah, terus orang rumah nggak tahu siapa yang mesen. McDonald misalkan ya. Oh enggak, kita nggak mesen Mas. Iya. Tapi tadi ada telepon di sini, oh salah sambung mungkin. Kasihan masa ya dimakan sama yang nganternya ya. Jadi itu salah satu bentuk kenakalan lah zaman dulu, waktu pas zaman masih di tongkrongan lah gitu, sama anak-anak. Terus ya kalau mau misalkan main PS nih, yang dimainin itu kalau nggak Naskah Rumble, main Smackdown, atau enggak main Winning Eleven dulu kan, yang main bola gitu. Ya itu aja. Tiga itu aja sih biasanya yang dimainin, karena kan bisa main berdua atau rame-rame, gantian lah gitu sama teman-teman yang lain gitu. Misalkan teman yang lain tiduran atau main HP. Tapi dulu sih main HP jarang enggak sih. Sekalinya main HP tuh kayak lebih ke SMS-an nggak sih Pak? Iya, tapi waktu pas zaman SD sih kayaknya kebilang jarang sih. Oh jarang. Enggak megang handphone sama sekali. Iya sih, bener Ya sih. pokoknya apa aja yang bisa dimainin. Asal jangan kita belum terkontaminasi. Asal jangan mainin perasaan. Jangan itu jahat. Terus waktu pas SMP nih ya. Nah, lanjut ke SMP. Oke. SMP itu kebilang agak ya mulai agak nakalnya agak naik kelas lah ya. Kadar nakalnya udah naik nih ya. Kadarnya nakal ya, mungkin bisa berujung kriminalitas juga. Waduh, parah juga. Iya. Ya kan dulu Kayak kan gimana tuh Pak tuh? ya kan di dulu pernah ngikut kan satu kelas Ya. Nggak enak dong kalau misalkan nggak ikut nongkrong dulunya ya gitu, ada perasaan nggak enak kalau nggak ikut nongkrong pulang sekolah misalkan. Ya udah, aku pernah ngikutin dulu lah sekali dua kali sama circle-nya ada temen gitu ya. Dulu mah kayak blok-blokan sih dulu mah gitu, tapi sih. aku mah mencoba buat netral, jadi kesini masuk, ke sana juga masuk gitu. Tongkrongannya. Nah, aku pernah sih ibaratnya kayak keluar dari zona nyaman. Jadi nyoba ke tongkrongan temen yang satunya lagi, misalkan. Nah, ternyata tongkrongannya tuh ya begini gitu, ada ya bisa dibilang kayak minum-minuman. Minum-minuman. Ya kayak minum-minuman keras gitu. Minuman keras apa? Minuman keras mah es batu. Es batu bisa. Es batu. Coba tapi ya alhamdulillah sih gitu ya, karena namanya tuh mungkin udah tertanam kayak prinsip diri sendiri lah gitu. Jadi ke bawah-bawah. Ya, jadi boleh berteman sama siapa aja gitu. Tapi kalau untuk urusan mencoba sesuatu yang baru, apalagi itu kita tahu nih itu tuh bisa merugikan diri sendiri gitu ya. Ya jadi ya sebisa mungkin kita cuma ngikut ngobrol-ngobrol doang sih. Kalau untuk yang lainnya ya nongkrong bareng aja ya. Jadi kita tuh nggak harus sampai nyoba juga. Iya gitu. Walaupun mungkin kalau di pengalaman aku dulu tuh ada juga sih orang yang agak sedikit rese lah ya. Maksudnya kalau ada teman lain nih yang positif yang nggak pernah nyoba minuman kayak gitu, dipaksa dong minum ini biar gaul, biar keren gitu. Padahal itu tuh dengan minum alkohol tuh bukan menjadi tolak ukur seorang laki-laki menjadi keren. Enggak. Itu menurut aku tuh lebih ke pilihan seseorang aja kali. Pilihan seseorang, mungkin ada orang yang ini bukan membenarkan ya. Mungkin ada orang yang dengan meminum minuman tersebut itu menjadi sedikit rasa pedenya naik lah. Misalkan pengen deep talk gitu. Anyway, banyak kan temen aku tuh yang sekarang udah nggak ini sih, lagi gitu ya. Kebiasaannya kalau mau di talk tuh pasti minum dulu udah kenceng baru curhat segala macem, dan
hasil curhatannya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataannya Pak Chef. Oh gitu, karena agak ngelantur gitu. Melantur, melantur karena bakal kecampur sama halusinogen. Iya benar. Halusinasi gitu. Jadi ya janganlah ya. Kalau Iya, sebisa iya. mungkin janganlah. Nah kalau dulu kan memang apa ya namanya itu circle pertemanan circle tongkrongannya itu Ya. kalau di zaman SMP ya itu tadi ya kebilang sedikit agak kriminal lah gitu. Ya. Cuman ya harus kita itu harus bisa pilih lah gitu Ya, ya gitu. betul. Tapi dengan apa sih untungnya gitu ya, masih kebilang baik itu dalam artian kita misalkan di kali ketiganya nggak ikut nongkrong sama mereka sampai seterusnya nggak ikut nongkrong sama mereka Dimusuhin? paham nggak Oh enggak ya? ya untungnya gitu. Paham. Oke. Jadi nggak ada permusuhan, nggak ada apa-apa, let it flow aja, ngalir kayak air. Ya, Jadi anak-anak juga mungkin tahu ya kalau misalkan oh ya mungkin si Cepi orangnya pendiam, nggak cocok mungkin di circle tongkrongan yang kita mungkin kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah, it's okay. Jadi mereka itu ya mereka gitu. Oh, masing-masing. Masing-masing jadinya. Ya. Nah, terus aku beralih nongkrongnya itu di stasiun dulu. Oke, Stasiun yang mana? dekat pasar. Oh ya, Andir. Ya, ke sana lah, deket-deket sekolah kita dulu Oke, di oke. SMP itu. Ya, ya, Nah, jadi karena emang apa sih dari dulu emang suka sama kereta ya, dulu teh gitu. Sampai Jadi, sekarang kan. sampai sekarang. Iya. Nah, jadi dulu ya kalau misalnya pulang sekolah Ya. nongkrong di sana, ngopi, kan Oke. ada tukang martabak juga di situ Oh. tuh. Jadi di Iya. sana ada Tambak Mang Ade. martabak Mang Ade, itu salah satunya. Tapi Tuh, kenal banget sih. waktu Serius. pas waktu pas dulu itu di stasiun itu kan di sampingnya ada tukang martabak mini, Ya. tukang kopi. Ya. Ya aku mah nongkrong di situ paling sama Oh, si dari Mangnya gitu. Si Mangnya emang kebetulan baik juga gitu. Mang Humble lah ya, namanya, Mang Mang Asep. Asep namanya teh dulu. Sekarang masih ada ya. Waduh kurang tahu ya. Aku sekarang ngelihat stasiunnya juga udah berubah jadi lebih keren. Lebih bagus sih, Kayaknya sih yang kan itu termasuk pedagang kaki lima. Jadi Ya. aku tuh dulu nongkrong sama pedagang kaki lima gitu. Oke. Sama bapak-bapak yang kerja Ya. yang udah umurannya agak udah tua-tua. Ya. Lebih seru ternyata nongkrong sama Bentar. bapak-bapak tuh. Tapi jadi penasaran nih, apa nih yang diobrolin gitu? Ya, Karena kalau beda bapak-bapak usianya ya, jauh, kan? kalau saya bapak-bapak Ya. biasanya kehidupan sehari-hari, Ya. masa depan, Oke. sama bokep gitu. Nggak jauh, nggak Iya jauh sih. dari itu. Iya, iya, iya. Iya sih, pasti seputaran itu ya. Gitu. Tapi Iya. ya it's okay, mereka juga ya sama-sama have fun lah gitu ya, Oke. nyeritain juga. Ada beberapa terus ngeliatin mereka main remi, main Iya. gameplay gitu ya. Iya. Ya ngeliatin aja gitu seru-seruan. ngeliatin. Jadi Sambil cerita masa lalu juga nggak sih? Iya, jadi bapak-bapak itu teh emang setiap harinya selalu nongkrong di jam segitu, misalkan Oke. di Mang Asep ini Iya. gitu ya. Sebutlah nama tukang pedagang kaki limanya Mang Asep Ya, dia dulu. ini nama samaran lah. Nah, terus udah kayak gitu tuh mungkin mereka tuh sambil sambil nunggu kereta yang mau dia naikin. Oh iya. Jadi mereka tuh ngeluangin waktunya, Ngeluangin waktunya. main dulu di pedagang kaki lima itu ya, entah Oke. main kartu gitu ya, entah Gameplay. ngobrol-ngobrol, ngopi gitu. Iya, iya, iya. Wah sampai dulu sampai tahu nama bapaknya, sekarang udah lupa. Gitu. Lupa lagi Jadi ya. dulu tuh 5 sekawan, bapak-bapak semua gitu tuh, udah tua, umurnya udah mungkin 50-an. 50 tahun ya. Iya. Sedangkan waktu Jadi- itu Fazab itu di usia Usia berapa gitu? SMP. 18 kali ya? Iya, ada segitu. 18 lah. Bayangin. Bayangin sih. Paling muda itu tuh nongkrong sama aki-aki lah ibaratnya, aki-aki lah gitu. Aki-aki keren lah ibaratnya. Aki-aki bener. keren. Karena masih menyempatkan waktunya untuk nongkrong gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi Tuh. mereka Sama juga kita ngobrolannya juga masuk juga loh. Iya, iya, iya. Masuk juga ke kita. Masuk. Kita ngobrol ke mereka juga masuk juga karena ya dari sisi pengalaman mereka udah pernah Ya. jadi pernah muda. Udah muda. Dan aku sebagai kaula muda di sana anjing. Iya, kaula muda Jadi, nih. sambil belajar gitu ya dari mereka gitu Ya. ya. Apa sih arti tentang kehidupan? Oh, Betul. ternyata gini-gini. Nah, itu salah satu dampak positif dari nongkrong tuh. Jadi kita tuh nongkrong tuh bukan dengan yang seumuran doang Ya. atau di bawah umur kita ya. Dengan siapapun lah. Yang siapapun bisa gitu. Dan Nah, juga dengan
karakter orang yang macam-macam juga ya. Karena nggak menutup kemungkinan dari beragam faktor itu tuh bisa ke kitanya tuh akan berdampak positif Pacet ya, dari segi banyak masukan gitu kan. Tadi Pacet bilang tadi juga gitu kan, banyak misalkan banyak nasihat juga yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu kan seru sih sebenarnya. Seru, emang paling seru sih menurutku itu emang nongkrong sama bareng orang tua sih. Iya sih. Asli, Karena daripada sama seumuran gitu. Lebih vibes-nya itu lebih mengena sama yang udah tua asli. lebih touch gitu ya. Ya. Oke. Nah, terus langsung lanjut ke SMK. SMA. Zaman SMK itu mungkin nongkrongnya sama teman-teman itu aja, karena emang kita benar-benar diperlihatkan dengan teman-teman yang benar-benar blok-blokan banget. Ya. Oh, berarti garis keras nih. Garis keras. Blok-blokan Benar-benar blok-blokannya. Sampai nggak nanya kah waktu itu? Nah, kalau di sekolah sih nanya aja Oh, biasa. biasa aja, Ya. oke. Cuman kalau misalkan di luar sekolahan itu bener-bener banget kelihatan blok-blokannya tuh. Jadi kalau misalkan ada satu orang dari mereka ikut ke kita, Ya. nggak akan lama, paling hitungan berapa detik udah cabut. Oh. Sama halnya gitu dari misalkan dari blok aku gitu ya, ke sowan lah ibaratnya itu ya, ke grupnya dia misalkan. Paling nggak lama, tiba-tiba udah cabut lagi. Nah, tapi it's okay sih, nggak sampai ada permusuhan. Nggak ya, aman lah ya. Aman lah gitu. Cuman ya gitu aja sih, kebilang apa ya namanya tuh, nongkrongnya itu emang nggak setiap hari, setiap hari. Tapi kalau dalam seminggu pasti ada nyempetin gitu. Pulang sekolah misalkan. Pulang sekolah biasanya pulang sekolah. Sebelum sekolah enggak kan? Sebelum sekolah enggak. Sebelum sekolah harus benar-benar ngejar pagi-pagi banget, karena kan Karena emang kita menghindari nongkrongnya razia. sama nih kalau sebelum sekolah. Di stasiun yang sama. Stasiun yang sama. Kalau pagi-pagi enggak sih, soalnya menghindari razia ya, razia rambut. Betul. Sama sepatu baju. Paling anti juga aja. Asli tuh inget di zaman SMP itu tuh pernah ya sepatu tuh baru beli Pacet nih. Baru beli banget. Kemarinnya tuh hari Minggu. Aku masih inget dulu tuh belinya di Kepakihan lah. Ada di salah satu toko di situ. Aku beli sepatu itu tuh warnanya bagus banget. Tadinya dipakai ke sekolah tuh biar kelihatan wah kece gitu. Minum dulu. Betul, bener. Biar seger. Jadi yang diminum apa nih Pacet nih? Kopi Taro dengan sentuhan love. Wah, soalnya ada gambar love-nya ini. gambar love-nya Dari Simangnya. Simang. Nggak tahu, ini paling suka Taro sih. Paling suka Taro ya? Taro ya. Paling Karena suka. emang sih seger sih betul. Kalau yang dingin suka nggak sih Taro? Taro juga suka dingin, karena kan itu tadi berhubung cuaca di sini lagi dingin gitu ya. Menyesuaikan ya. Udahlah, pengen yang anget-anget dulu lah gitu. Ini malah menantang nih. Ini menantang. Dingin. Minum dulu juga deh. Mangga. Gitu. Ya, semoga tetap fit lah kita berdua, sehat-sehat terus. Iyalah, Sama kalian juga nih yang nonton nih. tapi aslinya tadi pagi-pagi juga dingin pas pulang kerja, melerin tuh sebenarnya. Aduh, kayak anak kecil, tapi ya gimana lagi, namanya dingin ya. Namanya dingin ya pasti dingin meler. ekstrim, bener asli. Iyalah. Jangankan kita yang udah tua aja. Ayah saya nih kebetulan lagi flu juga tuh. Padahal dia kalau malam tuh jarang keluar. Nongkrongnya tuh jadi depan teras Pak. Depan teras itu tuh ini sebelum kita lanjutin yang tadi nih ya. Yang tadi lagi bahas sepatu itu waktu SMP ya. Jadi kita masuk sini sebentar. Dia fun fact aja nih ya, ayahku ini sering nongkrong di teras sendiri. Dark room? Oh iya, Di dark room. Ruangan gelap. Nah, ruang gelap. Kenapa dark room? Karena ruangan itu tuh dari dulu ya udah dilampuin berapa kali gonta-ganti, rusak mulu tuh, nggak tahu kenapa dah. Makanya pernah ada satu momen karena capek nih ya gonta-ganti terus lampu, udah aja biarin gelap seperti itu. Saksi matanya ada deh. Pasti juga pernah ya dulu ya. Pernah. Sama satu lagi teman kita nih yang sempat sharing di episode sebelumnya. Kita kebetulan sering ngobrol di situ juga dulu. Tapi vibes-nya enak sih. Vibes-nya Vibes-nya enak juga sih. Apalagi tengah malam tuh kalau ngobrol curhat soal apapun tuh deep banget. Jadi mantep lah gitu. Iya, sambil dengerin lagu emo. Biar sedihnya dapet. Banyak pot bunga kan di sana tuh. Pot bunga. Aduh, enak banget lah asli. Iya sih. Enak asli. Cuman gelap gitu. Menggelap. Ya udah mas, sayanya gelap maksudnya baca gitu. Jadi kelihatan itu cuma gigi doang kalau curhat tuh baca agak skikis ya emang. Anyway, tadi soal sepatu nih ya. Jadi waktu lanjut, itu lanjut. masih
inget tuh ya, sama ibuku dulu beli di Kepatihan sana. Ya. Seninnya dipakai lah, karena di zaman itu kayaknya semua orang ngalamin kayak pengen kelihatan kece nggak sih waktu SMP tuh ya. SMP gitu pengen kelihatan kece, entah itu pakai hoodie yang bagus atau pakai sepatu yang mencolok gitu warnanya atau modelnya atau yang lagi hype gitu brandnya waktu itu. Dan kebetulan brandnya waktu itu lagi hype juga, dipakai ke sekolah. Walaupun aku udah tahu nih ya, karena sekolah aku tuh pasar, itu bakal kena yang warnanya merah itu bakal jadi kecampur sama coklat baca. Aku udah tahu, tapi ya namanya bocah kali ya, pengen aja weh, pokoknya dipakai lah sepatu itu nyampe ke sekolah. Jadi kan sekolahan itu tuh di depan gerbang tuh udah ada nih guru pengawasnya nih, udah nungguin gini nih, Guru killernya gitu. guru killernya udah gini aja dia udah standby. Marah nih. Begitu aku datang set, lihat nih rambut aman mungkin ya, rambut aman, lihat ke tengah, oke. Pas sampai bawah, ini yang jaga. Lihat sepatu warna merah, karena aturannya sepatu warna hitam, Converse, gitu kan. Nah, merah apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah, semoga aja di endorse. Jadi tiba-tiba ada kurir pakai Converse. Oke. Kenapa pakai sepatu warna merah? Iya Pak, maaf karena nggak ada sepatu lagi di sini. Kan kemarin hujan, ya nggak becek-becek itu, sekarang belum kering. Harusnya itu masuk akal tuh dong. Iya. Masuk akal karena dia tahu sendiri kan. Iya, Kayak gimana harusnya make sense lah gitu. Iya, jadi nggak mau tahu. Itu bukan urusan saya. Itu udah aturan dari sekolah. Pokoknya kalau ke sekolah ini harus pakai sepatu hitam. Jadi gimana dong Pak? Udah disita aja sepatunya. Besok diambil sama ibu ya. Sama ibunya ambil ke sekolah. Nyeker dong Pak. Asli, serius. Buset, nyeker. Nah pulangnya, aku waktu jam istirahat menuju pulang lah ya, beli sendal dulu nih keluar baru. Sendal ya. Beneran dah segitunya dong SMP ku. Anjas. Ini nanti aku ajak temen SMP ku ya untuk nonton ini. Boleh. Dia saksi matanya juga nih. Beli swallow itu sudah swallow ya, buat balik ke rumah doang gitu. Ya nyampe rumah ditanyain dong baca. Iya, pastilah. Iyalah. Loh, kok belum pakai sendal swallow? Ya kan merakyat banget gitu. Ya mau gimana lagi, nggak bisa ngibu, jadi ya udah aja jujur gitu, disita sama guru. Kan ibu udah bilang jangan dipakai sendal. Udahlah, tapi itu sih pengalaman kocak sih waktu SMP sih ya. Yang paling kocak sebenarnya masih ada, cuman sekarang kayaknya pengen masuk ke pengalaman Cepi. Jadi tadi lanjut ya, jadi habis SMK kan ada perkuliahan lah. Gitu. Nah kalau di kampus itu biasanya nongkrongnya ke rumah teman, kebanyakannya, hampir setiap hari. Tapi beda-beda nih, misalkan hari ini di rumah siapa, di jadwal, kayak ada jadwal. Dan ya gitu sih, setiap datang ke sana pasti makanannya ada di rumahnya mereka itu pada habis. Anak-anak sikat, terutama sama aku yang ngopi-ngomil. Tapi aduh mohon maaf ya sekali lagi, tapi aku sangat berterima kasih lah buat teman-teman yang sudah menyediakan cemilan-cemilannya gitu ya, walaupun teuing itu ridho atau enggak gitu. Kalau nggak ridho biasanya bakal sakit perut nih Pak. Iya sih, tapi aman kan? Aman sih. Ya alhamdulillah sih punya teman-teman yang baik banget sih gitu ya. Terima kasih ya, aku nggak akan lupa dengan jasa-jasa kalian semua. Oke. Transferannya mantar di belakang ya. Langsung masuk ke IG-nya nih ya. Ya, tapi alhamdulillahnya teh gitu, teman-teman yang dulu sering disinggahin rumah-rumahnya teh ya alhamdulillah sekarang pada maju lah gitu. Alhamdulillah. Masih ketemu juga kan? Ya, jadi dengan begitu kan mereka jadi nggak minta imbalan. Oh iya. Betul. Udah sejahtera. Karena gaji gua juga udah gede katanya. Iya, alhamdulillah. Kita juga pasti tentunya bakal ngerasa senang ya. Teman kita ini sukses masa depannya. Udah pas settle lah ya. Ya, dan nggak jauh sih dulu yang dilakuin pas zaman nongkrong zaman SMK itu paling main Mobile Legends. Itu yang seringnya main Mobile Legends. Tapi dulu tuh aku anti banget sama Mobile Legends. Antinya itu karena pertama nggak ngerti, yang kedua tuh ngelihat teman-teman habitnya tuh kayak rusak, kayak hancur habit, misalkan habit bukan hancur dalam artian tongkrongannya nggak bener atau apa
Jadi pola hidupnya aja sih. Oh, lebih ke pola hidup yang baru ya. Jadi Oke. yang malam jadi siang, siang jadi malam kadang kayak kayak gitu. Batman. Jadi aku tuh mikirnya, "Dih, rusak banget sih kehidupan mereka gitu." Itu tuh berlangsung berapa lama? Ya, Habis itu malah nyemplung juga. masuk juga tuh. Masuk juga ya. Karena ngelihat awalnya kan ngelihat seru juga kayak nyoba gitu. Awalnya dibully kan, Udah dibully tapi karena nggak bener mainnya gitu. Oh, ya nggak Dibully tahu. tapi masih apa ya, anak-anak yang ngebully bercanda gitulah. Ya. Habis itu mungkin aku langsung berpikir beribu kali gitu ya, gimana caranya bisa mainin ini game gitu ya. Ya. Dan akhirnya aku jago di sektor roaming. Wah, Wah, Itu Tigreal. pencapaian ya. Dulu disebutnya si Tigreal karena Tigreal. emang sering pakai hero itu aja gitu. Udah ganti-ganti Jadi tuh hero-nya. itu Kojonya itu jadi ya. ini jadi tameng buat teman-teman yang berempat itu. Oke, Jadi tank berarti ya? Iya, jadi tanker. Tanker. Nah, habis itu tuh ya gitu nggak enaknya ya gitu. Iya. Nggak enaknya gini, selalu melibatkan orang tua dari orang tua teman. Oh, maksudnya gimana Pak? Cep? Jadi kadang kita tuh sebenarnya cuman butuh tempat doang buat main, buat Ya, ya. melepas lelah gitu. Ya. Tapi tiba-tiba makanan dateng gitu sama. Ya walaupun di dalam hati sih, aduh nggak enak juga gitu Ya. ya. Tapi di sisi lain, aduh ini yang saya butuhkan. Anyway kayak sekarang nih. Ini sekarang lagi traktir sama ini nih sama Pak Cep. Oh, enggak, Ulang tahun ya. Ulang tahun ya. Enggak. Masih lama anjir. Udah kelewat. Iya, Aduh, kamu ketahuan usia lu. Ulang tahun. Kepala tiganya duluan. ya. Oke. Jadi kayak gitulah ya, dulu Ya. tuh sering melibatkan orang tua teman, tapi ya sampai sekarang aku nggak pernah lupa sih sama Ya. orang tuanya teman, walaupun ada juga dari orang tua teman yang waktu pas tahun-tahun aku di Batam ya, Ya. meninggal dunia ya kebetulan ya. Ya. Ya pokoknya doa dari aku sama teman-teman yang lain ya insya Allah lah ngalir terus gitu buat kebaikan orang tua teman Amin. yang dimana rumahnya sering aku dan teman-teman Kunjungi. singgahin gitu, sering aku repotin. Malah ada juga malah aku tuh sama orang tua teman-teman itu ya, orang tua teman-teman itu udah kayak orang tua kesekian aku lah gitu. Oke. Misalkan abis orang tua kandung, Ya. orang tua teman juga aku anggap Orang sebagai tua. orang tua sendiri. Ya. Saking dekatnya, saking seringnya aku rumahnya, saking sering banget direpotin. Iya, gitu. iya. Nah, dan ada juga yang aku bangun tidur sama anak-anak tiba-tiba udah disediain makanan Oke. sama mamahnya teman. Terus ada juga yang pas kita lagi main mabar nih Mobile Ya. Legend malam-malam, Ya. bapaknya teman itu kan baru pulang kerja, Ya. ikutan Nyemplung mabar ya? juga, asli ikutan mabar asli ada Wah. gitu. Itu vape-nya apa ya? Kayaknya enak banget, asik gitu ya. asik ya. Karena kalau umumnya kan bapak tuh kayaknya susah banget lah untuk berbaur gitu ya sama anak-anaknya gitu untuk main bareng, apalagi main Mobile Legends bareng gitu. Kocak sih sama asik banget ya. Asik Ya. banget. Dan itu mungkin menurut aku salah satu contoh tongkrongan yang positif lah ya. Ya. Oke. Dan aku juga nih Pak Cep nih punya satu tongkrongan yang positif. Iya. Ngomong-ngomong, jadi tongkrongan yang aku maksud positif itu sebenarnya lebih ke kayak di mana tongkrongan yang bisa ngasih manfaat untuk kita setelah kita pulang dari tongkrongan itu. Manfaat itu bukan soal materi Materi. atau apapun, bukan, tapi soal apa yang diobrolin atau bahkan bisa menginspirasi kita gitu di waktu tersebut gitu. Berarti dapat hikmahnya gitu. Dapat hikmah, Dapat gitu. hikmahnya ya. Bukan cuma Hikmahnya orang mana? Nah, kebetulan si hikmah itu yang nyalain lagu itu. Yang nyalain lagu-lagu ini. Nah, Iya, iya. kira itu. Lanjut. Kayaknya sekarang bagian ente lah. Ya. Gimana? Bagian apa ini? Mulai dulu gitu nongkrong. Kan aku tadi udah nih dari SD sampai ke perkuliahan. Oke. Sekarang bagian antum lah ini. Oke. Lumayan rahang ini. Lumayan. Capek ya. Aku pengen ini dulu. Sambil ngemil, yuk. Ngemil dulu. Iya, Oke. lapar. Apa dong, Cep? Oke, jadi mungkin bakal aku mulai dari timelinenya dari apa ya? SMP lah, boleh lah ya. Boleh. SMP sampai
SMA dan sampai yang terbaru lah. Aku rangkum gitu ya. Jadi oke lanjut lagi. Jadi waktu SMP tuh itu bisa dibilang awal dimana aku mulai agak sedikit mencong. Mencong tuh bukan ini ya. Oh, mencong tuh maksudnya nggak tetap di ranah positif gitu. Agak-agak negatif sedikit tuh. Udah mulai tuh. Awalnya sih dari yang tadi udah disebutin tuh ya. Uniko tadi tuh. Uniko tadi. Berani banget. Ya, berani banget. Ya, udah. Aduh, nggak tahu ya kenapa dulu sempat kepikiran kayak gitu. Terus waktu itu tuh jadi intinya kebetulan di sekolah SMP aku itu tuh ada satu organisasi atau apa ya mungkin maksudnya ya. Namanya tuh kompor tongkol Pacet. Apa? Malu lagi. Apa? Kompor tongkol. Kompor tongkol. Ya, Kok aneh sih? ini Facebooknya masih ada loh, by the way. Nanti aku screenshot ya. Beneran dah. Itu orang organisasi. diceletot dikit udah Ini sangat vulgar. oh, bukan. Saya ngerti banget tadi yang mana. Bukan kompor tong itu ya. Ini kompor tongkol. Nanti aku screenshotin ya, ada grupnya nih. Dan sedikit informasi yang bikin si kompor tongkol ini itu kompor tongkol ya. Jadi itu rumahnya tuh nggak jauh dari sekolahan SMP aku. Jadi akamsi lah kalau kata anak sekarang ya, akamsi gitu. Jadi beliau ini bikin organisasi namanya kompor tongkol. Nah, kewajibannya ini nih Pak Cepi. Kewajibannya ini tuh setelah pulang sekolah. By the way kan aku masuk sekolah jam 6.45, udah masuk, pulang jam 3 sore itu. Jam 3 sore itu tuh harus masih. Sorry Ray, Ya, boketek nggak sih? enggak. Mana. Ada pegel. Oke, itu lebih enak gini dah. Gini gitu. Agak tegak. Kita biasanya duduk di kursi keras dan sound system. Sistem itu tapi nyaman sih. Ya, Itu tempat dimana kita tuh buat ngalirin inspirasi kita lewat podcast ini gitu. disitulah tanpa naskah lahir di tempat itu. Betul. Di kamar tercinta. Kamarnya beliau ini kan. Itu tuh kalau udah saksi sejarah awal dari podcast ini tuh. Gitu. Ikonik pokoknya. Ikonik. Dan balik lagi soal tadi. Jadi waktu itu tuh setelah pulang sekolah tuh yang udah kebilang sore juga Pak Jum, harus banget itu. Harus banget. Nggak boleh sampai enggak. Oh gitu. Iya, harus banget buat nongkrong di satu warung nih. Ini sekolahan jadi ya. Ini sekolahan. Lurus belok kiri itu ada gang kecil ya. Masuk sono nanti di gang kecil itu ada lagi belokan ke kanan tuh. Masih inget banget sampai sekarang spesifiknya kayak mana sih. Ada warung namanya itu Warung Mami. Warung Mami. Ya, ini yang jaganya tuh agak sedikit udah nenek-nenek lah ya. Ya. Cuman beliau ini, nah uniknya Pak Cet nih, uniknya suka nimbrung juga ngobrol. Oh. Bahasanya kasar emang. Jadi ibu-ibu yang so rame lah gitu ya. So asik mungkin ya. So rame lah gitu. Cuman so far beliau ini baik sih. Baik. Ya. Bahasanya doang emang yang ada kasar lah ya. Gitu, agak kasar. Jadi kalau anak-anak di situ ngobrolin apapun juga sering nimbrung. Oh. Dan kebanyakan anak-anak di situ juga yang sambil nongkrong itu sambil kasbon juga. Tapi paling asik sih. Kalau ada apa sih? Warung yang bisa kita kasbonin, apa boleh enggak kan? Daripada kita lapar ya udah kasbon dulu. Nah, itu masih mending kalau makanan baca. Iya. Rokok, kasbon, rokok gitu. Tapi setelahnya dibayar. Ya, ada yang dibayar, ada yang enggak. Ada yang ketiba. Nih, oh iya ya. Buat temennya Pak Rey nih yang nggak bayar sampai sekarang, please lah bayar. Ya, beneran dah. Oh, Please bayar. gimana ya keadaannya ya? Asli. Aduh, terakhir lewat situ sih udah nggak ada ya. Cuman kan kebetulan beliau tuh warungnya tuh beda sama rumah Pak Cet. Jadi warung doang. Nah belah sininya tuh rumahnya, rumah pribadi gitu. Cuman terakhir lewat situ tuh ada sih. Aku sempat lihat anaknya. Ya. Kalau nggak salah bulan lalu dah kesana tuh karena ada kepentingan juga kepentingan SMP waktu itu. Ada anaknya di situ. Aku mau nanya, cuman kebetulan di sana tuh lagi ada kumpul-kumpul keluarga gitu, jadi kayaknya timingnya nggak pas. Tapi, nah aku harap semoga beliau ya masih baik-baik aja lah. Baik-baik, sehat selalu. Ya, sehat selalu. Dan makasih juga dulu karena
pernah direpotin banget nih budget nih. Aku dulu waktu SMP pernah lakuin satu hal yang dimana hal itu bikin aku muntah tempat itu. Waduh. Beneran dah. Kenakalan pemuda ini. Oh itu pemuda biadab. Bukan pemuda Pancasila ya. Bukan. Aku ini sih terserah sih ya. Apa namanya tuh? Beliau bakal nanggepinnya kayak gimana. Cuman menurut aku ya, maksudnya kebanyakan yang aku lihat di media, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu kayak nggak ngelambangin Pancasila itu sendiri nggak sih? Iya ya, pokoknya teman-teman bisa nilai sendiri lah. Kalau Menurut aku aku mah ya. nggak akan berbicara banyak, Ya. tapi sok aja nilai sendiri. Kalau menurut aku kayak gitu loh. Iya. Jadi ya sebisa mungkin ya tolonglah sesuaikan dengan namanya. Maksudnya Iya lah gitu. beri dampak positif lah seenggaknya gitu. Ini bukan ujian kebencian ya, tapi masukan aja, sedikit masukan. Ya siapa tahu bisa berubah lah. Maybe. Dah, ya banget itu gitu tadi. sensitif. Sensitif ya. Oke, lanjut tadi ke siapa? Tadi oh ya, Ya, warung. jadi di warung itu tuh Pak Cep, aku tuh ya dulu pernah dibuat nggak sadar di tempatnya. Jadi karena hal tersebut ya harus sampai muntah gitu di tempat itu. Muntahannya tuh masalahnya kena dagangan si ibunya. Oh. Jadi ini Kenapa? jadi tempatnya gini Pak Cep. Ini tempat duduk nih ya. Pembuatnya masih dari inilah semen gitu. Keras. Ini tuh kayak meja gitu, cuman mejanya nggak selebar ini, agak kecil. Agak kecil. Ya agak kecil gitu. Dan di situ tuh tempat dagangan yang dimana si ibu itu jual gitu. Jadi itu ada gorengan kayak bala-bala. Mungkin kalau yang di luar Bandung nggak tahu, bala-bala bakwan lah, bakwan, ya. bakwan, gehu, tempe, apalagi tuh, cireng, Pisang keju, pisang goreng. Pisang aroma, pisang goreng. Oh nggak ada. Pisang aroma. Wah itu Iya. ini banget sih, favorit juga sih. Favorit ya. Pisang Mantap aroma, ya. Itu favorit. Enak banget dah kalau udah racikan si ibu itu tuh. Ya. Malah sempet sering bawa juga tuh ke rumah tuh. Bayar nggak Enak nih? ya. Lebih seringnya bayar. Oh, sudah ya? Ada beberapa momen yang lupa Bajep. Oh. Kalau Ingatnya dulu setelah lulus dulu mah apa sih disebutnya teh Darmaji, dahar 5 bayar hiji gitu kan. Ini parah itu. anjing. Jadi bayarnya 5 gitu ya. Makannya Makannya 5, lima. tapi Bayarnya bayarnya satu. cuma 1. Emang bocah nih kelakuannya. Zaman itu. Terus tadi Jadi- kenapa bisa muntah? Nah, Muntah itu, oke aku cerita di sebelumnya Ya. apa, penyebabnya apa. Jadi aku tuh waktu itu biasalah. Ini kebiasaan buruk. Jadi waktu itu tuh lagi keadaannya lagi nggak stabil ya, lagi ada masalah perlopean lah dulu. Perlopean, anjay. galau. Anjay. Dan anyway, hal ekstrim itu dilakuin tanpa teman-teman tahu tuh sebenarnya. Jadi waktu itu tuh sempet mengkonsumsi something yang bikin keadaan aku tuh nggak sadar lah ya. Tapi itu dulu ya. Dulu ya disclaimer. Sekarang enggak sih. Sekarang enggak. Sekarang mah dibuat nggak sadarnya sama umur aja sih. karena udah bapak-bapak mencoba untuk relevan sama siapapun gitu di saat ini. Kalau dulu dibuat nggak sadarnya malah negatif itu gitu. Iya. Jadi waktu itu lagi galau. Teman-teman sebenarnya udah ngelihat aku tuh kayak, wah ini si Ray nggak kayak biasanya ya. Itu kenapa aku masih bisa ingat karena diceritain lagi sama temen aku gitu. Ceritain lagi. Wah, si Ray kok tiba-tiba pendiam gitu ya, karena bawaannya kan itu bakal diem. Beneran loh, yang namanya diem tuh diem banget gitu. Oh gitu. Beneran. Kayak yang ini apa? Nahan berak gitu kan? Bisa. Nahan berak kan gitu kan? Bisa. Cuma lebih bisa daripada itu loh. Oh gitu. Beneran diem tapi yang kayak Gitu. kayak dikejar, kayak apa ya, gelisah, paranoid lah gitu, kayak apa ya, seolah-olah di belakang tuh udah kayak ada yang nodong pistol gitu, padahal aman-aman aja sebenarnya situasinya gitu kan. Gelisah, merah kan muka tuh, mata merah, ngomong tuh nggak bisa Pak Cep. Oh gitu. Bukan nggak bisa, mungkin lebih tepatnya kalau ngomong pun juga bakal
jadi cadel gitu. Gimana ya? Jelasin ya? Ya, agak grogi Grogi. nervous gitu lah. Itu groginya parah sih, parah. Jadi buat ngomong tuh susah. Cuman waktu itu berhubung teman-teman banyak yang nanya, Ya, Ray, mana kunaon, kamu kenapa gitu? ya. Mana? Karena aku tuh waktu itu udah gini konsepnya. Oh, Udah gini. udah gitu banget. Iya udah gini nih. Ya ini nih. Ini tadi kan udah aku sebut ini dagangan si ibunya kan. Udah gini banget, udah gini banget. Tiba-tiba nggak pakai aba-aba, celah aba-aba. Nggak pakai aba-aba langsung. Wah, Kena serat dong. Aduh. Bala-bala yang tadi aku sebut apa? Kehu. parah. Ini udah ngerugiin diri sendiri, ngerugiin yang dagang juga ya. Jajan nggak seberapa ngerugiinnya anjir. Bahkan bayar jajan waktu itu. Aduh, belum jajan lagi. Belum jajan. Kan diem doang, boro-boro mau makan macam gini aja udah. Pas udah kayak gitu langsung lihat muka si maminya nggak? Nah, kebetulan Aku mah suka penasaran ya kalau misalkan habis kita ngerugiin nih sih kayak mukanya kayak gimana gitu. aja Apakah langsung berubah jadi Zeus? wah, marah banget sih itu, Marah marah banget sih. Emang waktu kejadian waktu aku muntah itu, si mamanya kebetulan nggak di situ nih, lagi keluar dulu, lagi di rumahnya kan. Ada untungnya. Ya. Nah, setelah aku muntah itu, Pak Cep, setelah aku muntah itu, karena anak-anak rame nih ngeliat aku, wah, Rai kenal. Tapi si maminya datang dong. Dari mana tuh terus gimana? Kenalan. Nih si Rai. Hah? Astagfirullahaladzim. Ayo balik udah. Kamu kenapa? Dijenggut dong. Gitu. Karena dagangannya yang kena. Iya, muntahan karena ya. cuman Pak Cep nih yang di highlight gitu ya. Si mami ini ternyata lebih khawatirnya tuh sama keselamatan aku. Oh. Karena gini Pak Cep, waktu itu tuh mata udah jelas merah banget. Dan katanya nih ya, kata temen aku nggak bisa pastiin detailnya karena wah, tuh susah banget kalau harus ingat itu. Tapi menurut keterangan dari temen aku ini sedikit berbuih Pak Cep. Oh. Karena waktu itu ya makannya tuh lebih dari 20 lah. Buset. Lebih dari 20. Seriusan. Itu emang apa namanya tuh? Kebanyakan lah Dosisnya overdosis lah gitu. over. Cuman ada yang lebih dari itu Pak Cep. Jangan salah loh ya. Itu tuh iya. aku tuh masih bisa dibilang paling rendah tuh segitu Pak Cep dulu. Paling rendah. Namun ada yang ke 50. Oh. Kayaknya itu muntahnya Wah. muntah CRT. Itu enggak. Oh, enggak Dia tuh lebih ke biasa aja Pak. Oh gitu. Jadi ya emang Kebal kelihatan ya? merah gitu cuman udah aja kalau Udah, gitu. cuman jalan emang ya, iya. Berarti dia kalau di depan temannya kayak yang Cool. Padahal di rumahnya bulan. ke rumahnya gitu. Kita nggak tahu kan di rumah tuh. Oke, jadi balik lagi nih. Dijemput kan Pak Cep ya, abis bunda Jambak gini. jambak. Gimana kunaon gitu, kamu kenapa? Kenapa kamu gitu? Kenapa? Kami ngelihat, wah ada buihnya sedikit, kaget mungkin ya. Dia tuh dibawa ke rumahnya, dikasih minum hangat katanya gini segala macem, dimandiin, bukan dimandiin maksudnya Di TK gitu ya. kasih air lah gitu. Ditamasin, Ya. ditamas tuh udah banget lagi. Ya pokoknya dilapin gitu lah gitu. Muka gitu ya. Ya dilap-lap gitu. Terus udah itu, ya kebetulan ada salah satu teman juga nih Ya. yang waktu itu ngeliat aku keadaannya udah kayak gitu, jadi dibawa langsung pulang ke rumah aja. Sampainya di rumah nih, dimarahin temen aku. Dikiranya temen aku yang ngajak. Nah, padahal temen aku udah ngejelasin, bukan Bu, ini bukan saya yang ngajak, saya normal, boleh dicek Bu. Iya. Emang bener normal Pak Cep. Normal. Dan beliau kebetulan ini nggak pernah nyentuh yang kayak gituan. Tapi dikiranya aku dibawa sama dia. Oh gitu. Padahal dia ranking 3 loh. Teman kamu jadi korban ini juga apa? Penuduhan. Penuduhan gitu. Kasihan, padahal beliau baik banget, jadi sorry banget buat yoga ya. Jadi korban Jadi korban. salah tangkap lah ibaratnya. Iya. Padahal atas diri saya sendiri lah waktu itu ya kayak gitu tuh. Ya setelah itu dibawalah aku ke dalam kamar. Dibawa ke dalam kamar. Pokoknya udah waktu itu udah nggak tahu lah, udah agak nggak inget karena kalau keadaan kayak gitu tuh emang penglihatan tuh nggak akan jelas banget Pak Cep. Iya, Yang dilihat tuh blurry. Mungkin kita bisa kenal teman kita, wajah teman kita siapa, tapi kita nggak akan bisa ingat secara detailnya lah. Oh. Gitu. Bawa kamar, pokoknya sadar tuh udah pastilah Iya, sama iya. ABCD. Wah, kenapa kamu gini?
Ya aku waktu itu ngomong jujur, anjir malu lagi kalau inget ini. Karena cinta. Kenapa bisa kayak gitu? Ditolak sama si aduh itu. Ditolak doang itu. Ditolak doang. Iya. Kenapa Pak Cep? Aku tuh sebelumnya udah beli bunga. Beli bunga itu nitipnya tuh ke temen aku yang udah SMA. Udah tahu tempatnya di mana karena aku nggak tahu kan tempatnya di mana kan. Bentar. Bunganya berapaan? Aduh, 12.500 kalau nggak salah, 12.500. Oh, masih murah lah itu. Murah ya, kayaknya dari segi apa tampilan kurang menarik, makanya ditolak. Oh gitu. Mungkin ya. Tapi itu kan udah aku desain tuh sebagus mungkin baca Iya, pakai gitu pita. ya. Itu kan kita juga ada effortnya ya. Gitu. Iya. Walaupun emang bunganya murah, tapi Iya. seenggaknya effort kita lah gitu ya, dilihat. Betul. Iya. Dan bukan soal kasih bunganya doang Pak Cep. Itu tuh ada aku selipin kertas sedikit itu loh. Itu tuh jadi kalimatnya tuh lebih kayak ke kenapa aku bisa kagum sama dia gitu. Sama dia. Jadi disclaimernya dulu lagi. Ya, Bikin gitu. apa? Pendahuluannya. Pendahuluan, gitu. Pendahuluan, latar belakang. Barulah ke isi ya. Dan kita kenal sih ceweknya. Ah. Pak Cep juga kenal sebenarnya sama ceweknya. Siapa tuh? Adalah teman-teman SD kita dulu gitu. Oke, paham. Ditolak dulu. Karena ditolak dan si kertasnya nggak sempat dibaca karena kan begitu aku kasih gitu tuh kan. Gitu aku kasih itu langsung dibuang sama dianya. Aku nggak mau pacaran gitu. Di situ baper. Itu tuh nembaknya tuh kebetulan waktu itu tuh lagi nggak ada guru ya di kelas tuh ya. Karena kan kebetulan waktu itu sekelas nih sama dia ini. Jadi nggak ada guru, aku tembak, ditolak. Anjir bad mood lah di situ Bad baca. mood, ya pastilah. Iya, jadilah kepikiran. Jadi tongkrongan Pare di zaman itu tuh Aduh, negatif. sampai ibaratnya sampai membantu orang dalam bercinta juga ya. Ya, Bagus juga sih. iya sih. Itu bukan positif nggak sih maksudnya? Kayak gitu, suportif Iya, mungkin ya. Support lah. Ya. Itu karena solidaritas kawan-kawan. Tapi ya memang aku juga ada lah gitu. Pernah disupport kayak gitu sama teman-teman. Walaupun emang endingnya nggak sesuai kenyataan. Tapi ya. Oke. Ya pokoknya gitulah. Nah, Ya, terus itu kan zaman SMP. Ya. Terus Kalau lanjut ke zaman setelahnya SMA nih ya. nah, SMA itu tongkrongnya itu oke. Ini aku sebut nama organisasinya nggak sih? Ya, Karena ini boleh. bakal berkaitan langsung sama organisasi juga nih Pak Cep. boleh. Jadi nama organisasinya itu Cidun ya, Cidun Tertin. Oh iya. Cidun Tertin. Nah, dekat sama rumah tuh sekolahnya. Jadi waktu kelas 1 tuh waktu pertama MOS, aku kan di MOSnya tuh sama ada namanya anggaplah namanya Kak Jito lah ya. Nama samarannya Kak Jito. Ya. Kak Jito ini anak OSIS waktu itu. OSIS emang sih beliau ini kelihatannya garang, tegas gitu ya. Dan cuman aku nggak ekspektasi kalau beliau ini anggota organisasi itu. Waktu itu dipimpin sama beliau waktu OSIS waktu pertama kali masuk ke SMA itu apa ya istilahnya LDKS ya. LDKS galak banget. Nah, setelah aku mengikuti kegiatan LDKS itu, pulangnya tiba-tiba dicegat nih di depan kelas. Di depan kelas karena waktu itu yang dicegat tuh bukan aku doang, banyak, ada beberapa lah orang gitu. Nah, pas kebagian aku nih, pas mau balik keluar dari kelas itu udah nyegat nih di depan kelas kayak orang mana? Belakang gitu. Cipal, Aspom. Dia deket kebetulan basecamp deket situ sudah katanya gitu. Orang pribumi lah gitu. Ke basecamp deket situ. Gabung lah sama Cidun. Oke deh Kak, kalau gitu oke saya kesana lah kita ke lokasi gitu. Oke nanti barengnya tungguan saya di depan gerbang. Saya mau ngajakin lu yang lain-lain. Nah, pokoknya singkat cerita udah nambah-nambah tuh, yang lain juga pada ikut nih ya. Basecamp itu, sampainya di basecamp ini nih Pak Cet nih. Ternyata mau tahu nggak? Ya. Ospeknya kayak gimana? Gimana? Jadi ada warung. Jadi basecamp itu warung gitu ya. Warung panjang itu ada di dekat tanjakan menuju rel bawahnya tuh. Ya itulah. Sekarang tuh jadi perumahan lah ya. Di situ tuh pada duduk nih. Jadi di warung itu kan ada bangku panjang ya. Panjang pada duduk nih. Waktu itu ada berapa? 8 orang kalau nggak salah. 8 orang termasuk aku. Duduk di sini. Di tempat itu maksudnya ditanyain satu-satu nih. Sebelumnya pernah ikutan gangster? Oh, Benar. tanya. Aku bilang kebetulan enggak.
karena aku nggak punya motor. Waktu itu. Punya motor karena idenya kan geng motor ya, gangster gitu. Enggak, aku nggak pernah ikutan organisasi mana, gangster manapun. Aku bilang gitu. Temen ada nih 2 orang ya, yang bilang kalau temen-temen aku ini adalah anggota gangster yang masih aktif sampai waktu itu. Ya. Responnya tahu nggak gimana? Gimana? Wah, langsung diantem. Diantem aja seriusan. Beneran. Nggak pakai aba-aba. Nggak pakai pakai aba-aba. 1, 2, 3. Enggak. Kaliannya gitu kan gini. 1, 2, 3. Kagak lah. Kagak. Biar rapi ya. Biar kasih jeda buat narik napas dulu. Jadi biar si orang yang dipukulnya itu bisa ada apa? Jaga-jaga. Ancang-ancang dulu. Ancang-ancang. Kadang kan kalau misalkan pas apa? Begitu pas langsung itunya apa? Mukul langsung set, nggak kena. Kena tangkis. Kena tangkis. Jadi enggak spontan aja gitu. Iya. Ada uhinya lagi. Spontan aja. Spontan aja langsung. Itu anjir. Set. Terus si temen aku tuh ya, baca kaget, emosi juga iya. Naon maksudnya naon gitu kan? Berdiri agak ngelawan gitu. Jedok lah, diam dulu katanya gitu. Aduh kasar lah, apalah. Diam dulu, dengerin. Pokoknya menurut sakirana marane, ini pakai bahasa Sunda ya. Ya. Marane Nanti ada translate-nya nanti translate di bawah editor ya. Itu. Mun sakirana marane digabung di organisasi ieu. Heeh. Ulah aya kaitanna jeung geng motor mana. Kunaon bisa ngarusak ngaran mana jeung sekolahan. Dan terutama ya organisasinya juga. Gitu Pace. Tapi kebilang agak baik juga sih ya. Agak baik. Organisasi itu. Seriusan deh, kalau nggak salah sampai sekarang pun juga nggak ada tuh. Karena kan kebetulan ya alumni-alumninya masih pada ngumpul juga nih Pak Jan. Sampai sekarang masih ada di Instagram juga masih inilah masih aktif gitu di Instagramnya. Masih suka ngumpul-ngumpul terus ngopi-ngopi lah ya di mana. Nah, karena kebetulan sekarang aku juga udah bukan agak ya, malah udah nggak pernah nongkrong lagi nih. Si nongkrong juga karena sampai sekarang kebetulan si anggota-anggota Cidung itu tuh nggak ada nih satupun orang yang ikutan geng motor Pak Cep. Sampai sekarang tuh bersih aja. Malah sampai ada yang sekarang udah lulusan jadi tentara Pak Cep. Ya ada yang udah jadi tentara nih sekarang nih anggota Cidung tuh. Ya. Tentara, anggota polisi ada juga kebetulan. Yang kerja di stasiun TV ada juga. Ya mungkin nggak semuanya gitu pekerjaannya bisa dibilang apa bagus lah ya. Tapi seenggaknya kesan yang aku dapat sampai sekarang tuh, wah organisasi ini tuh dari segi hal tersebut ya bisa dibilang positif lah Pak Cep. Karena ya ini aku nggak ngejudge secara umum geng motor ini negatif ya, tapi kebetulan di waktu itu di timeline waktu itu tuh banyak geng motor yang berulah negatif. Jadi ya yang ada di pikiran orang-orang pada umumnya kan pasti negatif juga ya Pak Cep. Iya. Sampai diterapkan di organisasi itu gitu Pak Cep. Ya. Terus pengalaman yang berkesan dari organisasi itu nih, waktu itu pernah ada salah satu temen yang kecelakaan motor lebih tepatnya. Ini mohon maaf ya, aku nggak sebutin namanya juga karena takutnya nggak berkenan. Kebetulan waktu itu kakinya diamputasi. Innalillahi. Ya, saking parahnya kecelakaan itu, dan sampai anak-anak ini semuanya nih ya dari lulusan tahun 2012 sampai ke aku lulusan aku gitu ya, itu pada janjian buat galang dana buat beliau, buat korban itu galang dana, kita galang dana banyakkan dan sampai ke rumahnya. Walaupun sebelumnya kita belum tahu nih bakal diamputasi ya kakinya, tapi ternyata ya setelah kita ke rumahnya kita lihat secara langsung beliau kakinya udah nggak bisa diselamatin, kakinya udah bisa hancur lah, udah hancur. Karena kan kecelakaan itu pelindung struk gede Pak Cep, truk SPBU yang ada minyak itu ya. Kasihan. Terus itu galang dana sampai akhirnya si dana itu terkumpul, kebelilah kaki Irwan itu ya. Biar seenggaknya bisa membantu kegiatan sehari-harinya dia itu. Itu Pak Cep.
ya bisa ngebantu dan nunjang banget tentunya kan kalau kayak gitu. Di situ aku rasa gila sih, ini solidaritasnya kental banget gitu. Iya, 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 iya. Itu pertama kali aku gabung di organisasi yang menurut aku ini wah, selain memang kita sering kumpul malam minggu gitu, mungkin juga ada beberapa orang yang apa namanya tuh punya kebiasaan negatif, tapi secara garis besar kebanyakannya itu ya organisasi itu tuh positif aja, positif itu. Bahkan sama warga sekitar pun sampai sekarang ya bisa dibilang positif juga, karena sempat bantu juga kalau ada jumsih, Jumat bersih Ya. suka bantu beres-beres juga di warung sekitar warung itu. Jadi nggak pernah ngebala gitu, wah keren, positif gitu. Jadi wah gitu aja sih paling kalau dari SMA ya pengalamannya. Kalau soal yang lain SMA apa ya paling kenakalan sih masih sama-sama aja baca. Sama-sama aja ya. Jadi karena emang kita kan satu generasi ya, paling Betul. paling kenakalannya ya kurang lebih ya itu aja. Itu aja sih, sama-sama lah mirip-mirip gitu. Ya. Cuman ya mungkin yang paling menonjolnya itu tadi soal organisasi. Oke, sekarang nextnya ke waktu apa? Setelah aku lulus dari SMA, kebetulan waktu itu nggak milih buat kuliah baca. Kayak karena waktu itu kebetulan ya nggak ini aja lah, keluarga keadaannya lagi nggak stabil ya, nggak stabil, jadi nggak memungkinkan untuk aku ini untuk berkuliah waktu itu baca. Jadi aku putusin waktu itu buat kerja aja. Waktu itu emang sempet dulu nganggur nih, sempet nganggur dulu selama setahunan kalau nggak salah. Kurang deh baca, Kurang dari setahun. ada 10 bulanan kali. 10 bulan ya. Pokoknya begitu dapat ijazah, setelah dapat ijazah tuh sebulan kemudiannya mulai kerja di SPBU dekat rumah juga. Oh, Jadi ini segala dekat rumah ya. Kayak dekat rumah ya, tapi Beneran itu rezeki sih. Iya SPBU Ciberem gitu. Nah, Waktu itu aku sempat kerja di situ di bagian operator curah. Aku coba kerja di situ. Di sana tuh kerja pertama kali. Waktu itu ingat setelah pulang kerja, karena kebetulan kan kerjanya tiap hari itu bakal dapat uang saku nih Pak Cep. Karena biar aku jelasin sedikit teknisnya ya Pak Cep ya. Jadi kalau harian itu ya di SPBU itu sebagai operator curah, kita tuh bakal ngerumus nih Pak Cep nih. Setelah shift 1 beres, pemasukannya berapa, nanti ada rumusnya. Nanti ada labanya buat kita juga nih, lebihnya. Memang nggak akan tentu sekian ribunya, cuman bisa dipastiin tiap hari itu bakal dapat ya gitu. Bakal dapet. Jadi kayak orang jualan aja gitu. Kayak orang Kadang naik, jualan. kadang turun. Iya. Ditambah lagi gaji pokok tuh. Iya. Wah, lumayan waktu itu lumayan buat aku itu gede sih waktu itu. Iya, Pak Cep, besar. ya. Nah, hari pertama setelah aku kerja waktu itu, aku masih inget nih Pak Cep ya. Aku kan kebetulan waktu itu masuknya tuh shift malam ya, shift malam itu jam 8 aku over shiftnya, jadi jam 8 malam. Terus pulang maksudnya di tengah-tengah waktu istirahat masih ada tuang martabak tuh di sebelah SPBU tuh, ada tuang martabak. Aku izin dulu nih ke SPB-nya, Kak, karena kebetulan kan waktu istirahat 15 menit. Nah dari tukang martabak ke rumah aku itu tuh kayaknya nggak nyampe 15 menit nih. Iya. Aku kasih nih uang itu untuk yang di rumah. Kebetulan di rumah ada adik sama ibu sama ayah, beli martabak waktu itu, sempetin dulu ke rumah. Setelah datang ke rumah, wah ibu nanya kalau kenapa udah pulang, pikirnya gitu. Karena aku udah pakai hoodie tuh waktu itu ya ke rumah tuh. Padahal emang dingin aja waktu itu cuacanya. Kasih martabak lah ke ibu, ke ayah, ke adik-adik aku tuh. Wah itu ibu aku ngelihatnya nangis sih Pak Cep. Oh, kirain ibu kamu teh pulang gitu kan, kalau udah pulang ke rumah kabur dari tempat kerja. Enggak, ngantri martabak aja, kemudian baru dapat uang segini. Dapat uang emang, iya dapat uang. Oh gitu ya, aduh. Padahal nggak usah, ibu nggak ngarepin apapun, yang penting kamu sekarang udah bisa bekerja, udah punya penghasilan sendiri, udah cukup, ibu udah seneng sama ayah gitu. Sih lah, gitu tuh. Nangis itu ibu aku tuh apa namanya tuh ya haru mungkin terharu. Adik-adik aku dua-duanya udah mewek juga pasti udah mewek. Wah ternyata ya mungkin kakak wah si A mungkin udah kerja gitu. Ya pertama hasil kerjanya tuh dibeliin itu gitu waktu itu. Nah, itulah ya kesan pertama waktu kerja. Terus waktu itu kerja di SPBU ini kurang lebih ada 1,5 tahun karena waktu itu 2 tahun. 2 tahun karena habis kontrak, aku dikontrak 2 tahun. Dikontrak 2 tahun beres. Nah dari situ setelah beres dari SPBU itu nganggur selama 1 bulan.
Nah, di sela-sela nganggur itu Pak Cep, aku ketemu sama bisa dibilang orang-orang yang bikin aku punya kesibukan atau hobi baru nih. Oh, Hobi iya, baru. iya, hobi baru. Hobi baru. Nah, hobi barunya itu adalah di bidang apa ya? Mungkin bisa dibilang broadcasting ya. Ya, Karena gini Pak Cep, aku tuh nyoba kumpul ke salah satu komunitas pecinta radio. pecinta radio. Nah, Ya. lebih tepatnya tuh di perkumpulan 99ers lah, ada itu pendengar-pendengar 99ers tuh waktu itu ada sempat buat komunitas juga tentang broadcasting itu. Jadi untuk para pendengar-pendengar radio itu kita dibikin jadi komunitas. Nah, di sana isinya itu adalah kita-kita yang ingin punya cita-cita untuk menjadi penyiar. Oh, Itu positif banget ya. ya. Jadi tongkrongannya itu jadi dulu waktu pas zaman sekolah kayak Ya, nggak kepikir apa sih maksudnya tuh, wah kayak tanda-tanda nggak akan bener nih gitu kayak. ya, Jadi kita tuh kayak ngerasa wah kayaknya masa depan suram gitu. suram gitu kan, nggak ada masa Ya. depan. Tapi ternyata keren juga ini bapak ini. Itu tuh ketemunya tuh gini Pak Cep, Ya. ketemunya tuh karena waktu itu kan kebenaran habit ngedengerin radio tuh emang udah dari zaman SMP juga udah dengerin radio. Iya ya, aku juga dulu sering Ya kan? apalagi kalau setiap malam Jumat kan Oh, ada radio Ardan, naik dengerin Side hantu ya, naik gitu kan. Hai di master. Oh namanya. Setelah aku sorry maksudnya waktu itu tuh ketemu sama komunitas itu karena aku ngeliat di Facebook aja sih Pak Cep. Ada grupnya. Loh, waktu dengerin salah satu programnya waktu itu di radio itu jam 11 malam kalau nggak salah ya, jam 11 malam dengerin ada informasi bahwa ada komunitas para pendengar 99ers gitu yang isinya nanti si pendengar-pendengar ini tuh tujuannya pengen jadi penyiar gitu. Aku join lah ke grup itu, lewat Facebook. Tahunya di sana di wallnya itu ada pemberitahuan hari Minggu kumpul di Car Free Day Dago. Ya, Karena kebetulan waktu itu stasiun radionya nggak jauh dari sana nih. ya, Sebelum akhirnya pindah ke BRI Tower dulu. Ya. Sempat pindah ke situ. Ya, kumpul lah di sana. nah, Ketemu sama orang-orang, bisa dibilang orang-orang kreatif di situ. ya, ya. Ketemu saling tukar referensi. Oh, ternyata caranya, bukan caranya, maksudnya kita untuk nyampe ke titik itu, untuk jadi penyiar itu ternyata harus belajar dulu beberapa hal. Ya, Public speaking. public speaking. Nah, waktu itu dibutuhin banget untuk punya sertifikat public speaking untuk jadi penyiar. Itu dari public speaking manapun, pokoknya kita ikut pelatihan dimanapun, yang penting punya sertifikasi itu. Nah, Kita udah memenuhi syarat tuh. Karena dilihat juga selain dari sertifikat itu, dari jam terbang Pak Cep. jam terbang. Lebih bagus kalau sebelumnya sempat pernah jadi MC kah atau apa. Oh, ya, ya, ya. Itu lebih meyakini untuk diterima lah Nah. penyiar gitu waktu itu. Jadi ngobrol-ngobrol, tukar-tukar sharing lah. Nah, kebetulan waktu itu kan aku tuh orangnya introvert. Ya, ya, introvert Ya. parah ya. Aduh, buat ngobrol jadi penyiar itu kayaknya susah banget Pak. Berat dah gitu ya, ada rasa Berat. gimana gitu ya. Takut, Nih. ada rasa takut duluan ya. Aku serius, insecure itu Pak Cep. Bahkan ngomong sama adik-adik pun dulu bukan nggak pernah, maksudnya jarang banget ngobrol sama orang tua pun juga jarang. Nah, Jadi kayak ke masing-masing aja gitu dulu tuh, nggak pernah cerita gitu. seperlunya aja mungkin. Perlunya kalau ditanya jawab, enggak ya udah diam aja di kamar gitu, diam. Dah waktu itu karena aku hobinya cuma dengerin doang dan entah kenapa punya rasa ketertarikan buat kayaknya seru nih jadi penyiar gitu ya. Belajar di situ walaupun waktu itu belum sempat dan belum sampai saat ini pun juga belum sempat jadi penyiar gitu Ya, ya. ya, belum terlaksana Mungkin lah belum ya. terlaksana, Ya. tapi seenggaknya dari situ aku tuh nemuin Dapet ilmu Ya, dan ilmu juga baru. jadiin hobi sampai sekarang Pak Cep nih. Ilmu baru dan keluarga baru. Keluarga Tapi baru. At least aku pengen tahu nih tongkrongannya orang-orang di sana tuh gimana. Jadi isinya kalau kita ngobrol ini nih Pak Cep ya, isi obrolannya udah tadi kayak aku sebutin nih, gimana cara kita untuk interaksi sama orang, kayak ngobrol sama orang tuh ternyata pakai cara ini tuh jauh lebih asik gitu. Contohnya misalkan kita sebelum ngobrol sama orang, kita harus tahu dulu nih, screening dulu, oh orang ini hobinya apa ya, terus ketertarikan orang ini tuh apa selain hobinya gitu. Jadi begitu kita ngobrol tuh kita punya bahan nih, Oh. biar si orang itu tuh istilahnya terkoneksi sama kita, asik. Jadi aktif lah. Aktif. Jadi seenggaknya itu di tongkrongan itu tuh
apa namanya itu semuanya kebagian lah, Ya. ngobrol lah gitu. Jadi Kemudian nggak sampai ada orang yang nganggur diem gitu. nggak ada, semuanya aktif Semua aktif ngobrol ya. aktif ngobrol. Kalaupun ada jeda untuk diem, diisi lagi sama yang lain. Seru sih kalau asik. Seru. Kalau aku pengennya punya tongkrongan yang kayak gitu gitu. Asik sih. Yang pertama Iya. asik, terus yang kedua kalaupun kita misalkan di hari itu lagi mentok nih, Ya, nggak ada bahan atau Kegiatan cerita apa? yang mau diobrolin, datang mereka aja. tuh apa sih ibaratnya tuh kayak mancing, Mancing. tapi sebenarnya Bisa. langsung kita tuh oh ya Nah, langsung aktif sendiri gitu. aktif sendiri, Dengan terlibat dalam obrolan. ya, secara Betul. tiba-tiba gitu ya. Ya, Yang ketiga pastinya menghasilkan. ada beberapa. Maksudnya gini, Ya itu masih opsional ya, Opsional. sih. Opsional. Tapi yang penting mah kita punya hubungan yang positif dan Positif. baik dulu aja sih ya, sama teman-teman. Itu mah ya. masuknya ke rezeki lah gitu Rezeki. ya masalah itu. Ada beberapa momen yang akan menjadi menghasilkan. Ah, Salah satunya aja nih ya Bajet ya, sempat diajak jadi kru wedding organizer. oh WO ya. Ya, jadi waktu itu ada salah satu temen aku nih yang MC. Beliau ini selain gak pelit ilmu nih Pak Cep ya, gak pelit juga ngasih rekomendasi untuk kerjaan, kerjaan sampingan. Asli itu Itu teman-teman yang sangat membangun. ya, itu namanya Ari. Ya. Jadi buat Ari, semoga sehat sampai sekarang. Amin, Wah, amin Ari. kita udah nggak lama sih, udah lama sih nggak ketemu nih. Say hello juga buat Ari. Ya. Saya Mungkin Cepi. nih Sekenal. temen Sekenal aku. sedekat. Jadi partner aku nih sekarang yang aku ajak bikin konten podcast gitu, dan membuat aku juga nggak terlalu introvert. Oh. Gitu. Jadi mungkin someday bisa kita invite juga ya di sini ya, Pak Cep ya. Sangat bisa. Ya, bakal ada topik-topik yang menarik dari beliau juga ini. Masuk ke ini aja, kisah inspiratif. Nah, oh iya bener ya, itu banyak banget Pak Cep. Kalau dari segi Kisah inspiratif. Jadi Nah, ya intinya kita pernah ngalamin lah ya tongkrongan di mana Ya. itu pernah negatif. ya, Tapi alhamdulillahnya dari tongkrongan negatif kita nggak sampai terbawa sampai Betul, sekarang ya. Jadi betul. nggak sampai alhamdulillah. alhamdulillah itu amit-amitnya itu nggak sampai kriminalitas Nah. yang sampai dibui kayak gitu ya. Ngeri, Ngeri sih sekarang kalau lihat tongkrongan zaman sekarang ngeri. sumpah. Anak SMP aja nih terakhir Pak Cep ya. Aku denger nih di kebetulan waktu itu ada ibu-ibu ngobrol. Aku kan bapak yang pengen tahu banget sekarang deh. Bapak kepo. Bapak kepo, asik. Aku waktu itu lagi ngasuh anak mau jajan ke warung. Ya. Kebetulan ada yang ngobrolin nih. Ada anak SMP. Ya, rumahnya tuh nggak jauh sih dari situ. Jadi anak itu tuh kepergok lagi ngintipin cewek lagi mandi, ibu-ibu. Ih, parah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Edan. Dengerin ya Pak Jeb ya. Jadi ada, malah ketawa. Tapi ya ini bukan ngetawain hal ini ya. Maksudnya ini tuh lebih ke lucunya gitu. Oh. Bukan berarti aku ngetawain apa namanya tuh, atau nganggap remeh hal ini gitu Pak Jeb ya. Jadi si anak itu tuh ketahuan ngintip sama warga di sana. Jadi ada rumah yang biasanya itu agak deketan sama jalan nih Pak Jeb ya. Jadi ada ventilasinya sedikit gitulah. Ada anak kecil lagi ngintipin itu tuh malam-malam Pak Cep. Padahal anak SMP tuh SMP ya kira-kira usianya 19 tahun, berapa tahun ya? Ya pokoknya anak SMP lah, SMP kelas 2 gitu ya, Ya. cowok kawan ngintip. Nah, kepergoknya tuh sama Linmas nih Pak Cep. Mansip. Ya, Anjay, tentara Oh. hajat. asli anjir itu tuh lupa, jangan salah ya. Udah ketahui itu udah kayak wah abis aja tuh orang tuh. Parah ya asli. Ya selain kena marah tuh lagi jadi ngintipinnya tuh pakai handphone gitu Pak Cep, sambil direkam. Lebih parahnya kan sambil direkam. Dan setelah dicek galerinya banyak Pak Cep. Wih, isi rekamannya tuh bukan ibu-ibu di sana doang, di sekolahannya ada. Ternyata hal yang bikin anak tersebut itu kayak gitu tuh karena anak itu tuh sering nongkrong sama orang-orang yang seneng nonton film Kayak gitu. Iya. Oh. Kebetulan teman-temannya juga punya habit yang sama juga gitu. Jadi satu sekolah tuh udah kena apa namanya tuh, ya kena pergok lah ya. Aku nggak tahu sih itu dibawa ke ranah hukum atau enggaknya. Iya. Karena
soal itunya masih simpang siur juga nih sampai sekarang. Kalau menurutku sih harus apa Ada sih, efek jerahnya lah. ada tindakan hukum karena Iya. kalau nggak kayak gitu Pasti sampai ada. sekarang pun mungkin ada penerusnya gitu. Asli, jir itu parah banget sih ini. Oke lah, mungkin udah hampir 60 menit lah, Ya. udah hampir 1 jam. Betul. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Oh. Bare? Iya, mungkin kita sedikit aja nih Pak Cep. Boleh. Contoh tongkrongan yang negatif gitu. Satu aja nih dari Pak Cep sama aku. Tongkrongan yang negatif, Ya. menurutku, Ya. ya itu tadi, Ya. minum-minuman itu. Oke. Minum-minuman, terus sampai akhirnya ada yang sorry ya gitu, Ya. kayak ngobat sampai apalagi sampai yang ke sabu kayak Oh ya. zat-zat Narkoba adiktif gitu ya. kayak gitu ya. Oke. Karena kan mungkin itu sebenarnya udah melanggar undang-undang juga dan Sangat. ada tindak pidananya gitu. Mampus kalau kena bunganya. Ya coba-coba dah. Iyalah, Beneran. janganlah. Jangan. Jadi Asli. walaupun emang tongkrongan kita kebilang temen-temennya itu macam-macam lah ya. Tapi aku lebih suka tongkrongan yang wadidau, yang dimana isinya tuh ketawa, Iya, ketawa, kocak. kocak. Jujur aku lebih suka tongkrongannya kayak gitu. Tapi Betul. mereka tahu batasan, Tahu batasan. tahu hukum juga Ya. gitu. Jadi ya akhirnya mereka cuman sebatas di ranahnya itu Ya. sama mungkin main game bareng lah gitu, Ya. mabar. Ya Lebih seru gitu sebatas sih. itu aja sih. Dan kalau menurut aku tongkrongan negatif ya itu tadi kurang lebih sama sih kayak Pak Cepi tadi. Pokoknya salah satu tongkrongan yang dimana membuat kalian ini bukannya bertumbuh tapi malah bikin kalian hancur Iya betul. gitu. Jadi kalau kalian nih sedikit aja nih ya, kalau udah nemu tongkrongan yang tanda-tandanya kayak wah ini ya pulang dari tongkrongan ini kayaknya nggak dapat insight apapun atau gimana, kayaknya bisa bikin rugi diri sendiri doang, itu kayaknya hal negatif sih. Ya, Jadi mending cabut aja, cari tongkrongan yang lain yang bisa membangun diri kamu masing-masing gitu ya. Ya. Dan terakhir lagi nih ya, terakhir terus Terakhir. pesan-pesan dari kita nih Bacet nih buat para penonton podcast ini mengenai topik yang kita bahas sekarang. Pak, dari Pak Cepi dulu. Oke lah. Dari aku dulu loh. Boleh lah. Dari kamu dulu ya. Oke, kalau dari aku ya jadi sekali lagi nih ya buat teman-teman, kalau sekiranya teman-teman ini sekarang kebetulan lagi ada di tongkrongan yang positif, yang membangun, yang bisa membangun diri teman-teman masing sekalian, ya pertahanin aja tongkrongan itu, dan kalau bisa juga bikin sesuatu hal yang bisa membangun tongkrongan itu sendiri gitu, baik itu juga dengan misalkan teman-teman bisa bikin kebiasaan kayak bikin karya di tongkrongan itu, terus bisa menghasilkan ataupun juga bisa menjadi apa ya, manfaat buat orang banyak, itu bakal keren banget sih kalau menurut aku gitu ya. Selain keren, itu bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Dan kalau teman-teman sekarang yang lagi ada di tongkrongan yang negatif kayak merugikan diri sendiri, nggak pernah dapet insight apapun dari tongkrongan itu, atau bahkan teman-teman malah dirundung atau dibully di tongkrongan itu, kayaknya mending cabut, cari teman-teman yang positif, cari teman-teman yang bisa apa ya, ngasih kalian ini inspirasi positif juga, ataupun juga ngasih masukan yang sangat berguna, membawa teman-teman dengan kebiasaan yang positif. Cari gitu yang kayak gitu. Jadi pokoknya jangan sampai teman-teman ini malah terlanjur atau malah terlena terlena kayak lagu dangdut aja dah. Terlena sama tongkrongan yang negatif, jangan ya. Pokoknya stay positif aja lah. Mungkin itu sih dari aku Pak Cep. Kalau dari aku sendiri mungkin nyari teman-teman. Oh ya, boleh. Kalau menurutku sih soal tongkrongan nih ya, sebenarnya kita mau berteman atau mau nongkrong sama siapapun itu tidak ada hal yang dilarang gitu. Betul. Ya. Cuman dari kita sendiri itu kita harus punya prinsip pribadi gitu ya. Prinsip pribadi, dan juga kita harus menjadi penyeleksi gitu. Jadi selektif lah gitu. Jadi kapan kita apa ya, dan tahu waktu juga sih intinya. Itu timing juga sih. Jadi jangan sampai semuanya itu merusak atau menggagalkan semua apa sih impian juga sih gitu ya. Jadi carilah tongkrongan di mana kalian bisa minimal kayak di talk gitu ya. Ya, jadi kita bisa ngobrol, tukar pikiran. Nah, itu tongkrongan yang menurutku bagus, positif.
membangun juga. Seru Dan juga ya. seru, membangun tuh dalam artian ngasih motivasi dan inspirasi gitu ya. Ya. Kalau misalkan kita lagi ada apa, lagi sedih atau apa, Ya. kita tuh bisa ngobrol nih sama teman-teman yang kita anggap, oh ya ini orang kayaknya bisa apa, diajak Sedang untuk positif. berpikiran gitu ya, positif. Betul. Intinya ya contoh-contoh tongkrongan yang positif itu banyak gitu ya, walaupun mungkin kita harus menemukan orang-orang yang kita rasa orang kayaknya nggak ada apa, nggak mencirikan itu, tapi sebenarnya itu teh kadang orang itu teh sedang apa ya, menutupi gitu. Ya. Tapi kalau kita tanya lebih dalam, ih asik juga loh, aku pernah gitu ya dapatin teman-teman yang kayak gitu. Betul. Dan juga tetap jaga gitu ya silaturahmi. Ya. Kalau misalkan kalian semua dapat nih teman satu tongkrongan yang kayak gitu, pertahankan hubungannya gitu ya. Jangan dirusak. Walaupun ya jangan dirusak lah. Contoh kadang ya walaupun kita nggak memungkiri gitu ya, Ya. kita juga mungkin butuh bantuan kayak pinjam Betul. uang 100 misalnya. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa menepati waktu gitu yang udah dijanjiin gitu. Betul. Ya jujur sih aku juga masih pernah lah gitu, Ya. masih suka lah gitu, kayak misalkan aku Ya. nggak ada duit nih misalkan sama Ya. teman, kebetulan alhamdulillah dapat teman yang super baik lah gitu. Ya. Tapi aku juga harus Jaga amanah. kooperatif tuh. Kalau aku misalkan ntar aku balikin nih tanggal sekian, ya udah gitu, harus bener-bener gitu. Tepati. Iya tepati. Nah, dan itu teh salah satu cara agar tongkrongan atau hubungan dalam Pertemanan. tongkrongan itu tuh awet lah gitu. Ya. Awet Dan terjaga ya. dan terjaga. Nah, Dari perpecahan. Itu Ya. perpecahan antar suku. Nah, dan juga untuk teman-teman nih yang sekarang lagi ada di tongkrongan yang dirasa negatif gitu ya, nggak apa-apa. Apa sih namanya tuh, nggak apa-apa kalau misalkan sekarang lagi nyemplung nih ya, tapi kita juga harus berpikir kritis gitu ya, berpikir kritis, karena kan ya kan ada pepatah yang apa sih, orang yang bergaul dengan tukang parfum maka akan kerasa juga ya, kecium Betul. juga wangi parfumnya gitu. Nah di situ tuh kayak gini ya, walaupun kita nggak ngapa-ngapain nih di tongkrongan itu yang negatif itu misalkan, tapi ternyata ada teman kita yang menjadi DPO misalkan dari ya polisi atau apa ya, dari lembaga itu. Nah kita tuh bisa jadi keseret juga. Bisa. Ya, Sangat-sangat jadi amat keseret. bisa. Ya, Ke bawah-bawah lah. Ya walaupun kita baru datang Gitu, Bapak. nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditarik sama polisi. Nah ngeri itu sih. sangat bisa juga gitu Bisa. terjadi gitu. Makanya sebelum itu terjadi, ada baiknya yang nggak apa-apa kita ini aja, kalau misalnya kita nggak enak nih buat ngungkapin sama teman-teman yang tongkrongan negatif itu, Ya. kita berdalih aja, aduh aku ada kesibukan lain nih, misalkan teman yang di sana tuh ngajakin kita terus buat nongkrong, Ya. ya, kita sebisa-bisa kasih alasan aja sih yang logis. Jaga jarak. Ya jaga jarak, kasih Tanpa- alasan yang logis, Ya. tanpa menjudge juga, ya biarin aja Betul. dia sama dia gitu. Masing-masing lah. Ya masing-masing. Jadi menurutku itu hal yang bisa dilakuin juga sih buat Ya. teman-teman yang mungkin bingung nih gitu harus keluar dari tongkrongan negatif ini tuh yang harus kayak Ya. gimana. Caranya Mungkin bisa gimana? caranya kayak gitu. Bener. Jangan. Ya gitu aja sih mungkin dari Mang Cep dan Pak Rey mah gitu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kalian aplikasikan Iya, dan bermanfaat juga tentunya. Ya, Dan tentunya juga nih, semoga channel ini juga bermanfaat untuk orang banyak, terutama kamu Ya. nih yang udah subscribe channel ini. Makanya yang belum subscribe, atulah mending Ya. tinggal di subscribe aja. Apa susahnya sih? gratis kok. Subscribe ya, subscribe, like, share ke teman-teman kalian juga yang suka sama konsep channel seperti ini, podcast ini. Dan kebetulan juga podcast ini tersedia di Spotify. Ya. Jadi buat teman-teman yang senang ngedengerin versi audionya, bisa datang aja ke Spotify-nya podcast ini. Atau juga teman-teman yang lain juga pengen tahu nih timeline dari podcast ini, bisa banget mampir ke Instagramnya podcast ini. Pokoknya kalian yang pengen terkoneksi nih, terkoneksi dengan podcast ini tuh
kalian tinggal klik aja nih link di deskripsi dari channel YouTube ini. Nanti di situ Iya. kalian bakal diarahin ke akun lainnya lah. Ya. Kalian bisa cak-cak aja di situ. Ya. Suka kalian lah ya intinya. Ya. Terhubung dengan kami karena kami akan terus kasih manfaat buat kalian ke depannya tentunya ya. Ya. Ya seenggaknya bisa ngisi waktu kalian ya. Iya. Pulang kerja capek nih. Ya. Kayaknya seru nih mau nonton podcast di Heeh. YouTube. Nontonlah di YouTube. Kalau males nonton udah ngantuk, larilah ke Spotify. Ada Spotify. Gitu kan Bacet ya. Oke. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan buat teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Dan aku Ray. Saya Kumang Cep. Kita ketemu lagi ya di episode yang selanjutnya. Dan sorry Pak Cep, sebelum menutup nih, thank you buat Army Coffee. Oh ya, yang udah menyediakan Ya. fasilitasnya. Turun banget. Turnuhun. Ini tempatnya Makanannya enak juga good. Ya, Nice. recommended lah buat nongkrong, ini tempatnya asik. Harganya worth it juga. Iya. Pas banget buat teman-teman yang berada di posisi akhir bulan lah, walaupun belum akhir bulan ya gitu. Bilang Ya, gitu aja sih lah. ya. Berhubung rahang sudah capek. Oke teman-teman, kita ketemu lagi ya di Ya. episode yang selanjutnya. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.